A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharin amin ya rabbal alamin. Niki kelawingi surat yang Al-Hajj ayat pertama sampun, ayat kedua niki sampun dimaknani tapi dereng diterangaken. Kalau tetep nirien keterangan ayat yang kedua dari surat Al-Hajj. Masya Allah, surat Al-Hajj ini termasuk surat yang tanda kutipnya untuk ayat yang 1 dan 2 ini merupakan ayat yang banyak membuat orang-orang menangis karena takut ana tengeriki kelawingi dereng tutuk sing ayat yang pertama. Tengeriki dingin dikaaken ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai para manusia, bertakwalah, takutlah kalian semua kepada Tuhan kalian semua. Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Karena guncangan hari kiamat itu merupakan sebuah hal yang sangat agung. Kalau ini dereng kula jelasaken mengenai yang syai'un 'adzim niki. Syai'un 'adzim, suatu hal yang sangat agung. Dawuhnya para ulama iling-ilingan Pak, yang menyetatuskan bahwa zalzalatus sa'ah atau guncangan hari kiamat itu merupakan syai'un adim, sebuah perkara yang sangat agung. Ini merupakan Allah Ta'ala. Artinya begini loh Pak, suatu hal kalau menurut yang menganggap itu kita anggap itu merupakan sebuah hal yang agung, maka mungkin saja itu masih dianggap remeh. Tapi kalau syai'un adim yang menyetatuskan itu merupakan sebuah hal yang sangat agung itu adalah Allah Ta'ala, berarti kan syai'un adimun indallah, sebuah hal yang sangat agung bagi Allah Ta'ala, maka ini menunjukkan bahwa benar-benar yang namanya guncangan, yang namanya gempa tatkala hari kiamat itu merupakan sebuah hal yang benar-benar agung, benar-benar sangatlah dahsyat, melebihi dahsyat yang ada pada anggapan kita. Kalau kita menganggap bahwa mungkin gempa 10 SR ya itu sudah sangat dahsyat sekali. Kowe ngerti gempa 10 SR saja itu Masya Allah sudah meruntuhkan banyak bangunan, dan kalau itu terjadi di laut bisa akan menimbulkan yang namanya sebuah tsunami. Itu menurut kita sudah sangat agung sekali, gempa 10 SR. Apalagi kalau di sini ini dikasih status bahwa zalzalatas sa'ah, bahwa guncangan hari kiamat, bahwa gempa hari kiamat itu merupakan sebuah hal yang agung, dan yang menyatakan agung dan yang menyatakan bahwa ini merupakan sebuah hal yang dahsyat ini adalah Allah Ta'ala. Ini sudah tidak bisa digambarkan lagi, sudah di luar nalar kita bagaimana keagungannya, bagaimana dahsyatnya. Mulane teng mriki dilanjutaken teng ayat kedua ini sing luwih medeni malih. Teng mriki dingendikaken teng ayat kedua, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Bentuk dahsyatnya guncangan atau gempa di hari kiamat adalah yang pertama, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdiatin amma arda'at, hari di mana kamu bisa menyaksikannya dalam keadaan tiap-tiap daripada orang yang sedang menyusui. Para ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya menjadi lalai terhadap apa yang mereka susui, menjadi lalai terhadap anak yang mereka susui. Anak sih disusui, itu lali, cepot. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, dan bahkan setiap orang yang hamil, setiap orang yang memiliki kandungan di dalam perutnya akan tiba-tiba melahirkan langsung. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, dan yang terakhir wa taron nasa sukara, kamu bisa menyaksikan bahwa seluruh para manusia itu seolah-olah seperti halnya orang yang mabuk. Padahal wamahum bisukara, padahal mereka sedang tidak dalam kondisi mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi siksaan Allah Ta'ala lah
yang sangatlah pedih hingga menyebabkan para manusia itu seolah-olah sedang mabuk. Pun niki penggambarannya betapa mengerikannya yang namanya gambaran daripada Masya Allah yang namanya guncangan atau gempa besok di hari kiamat. Ya Allah, pun kalau jelasakan tanggeriki tinggi tiga akan yauma tarawnaha tadhalu ay kullu murdiatin bil fi'li nggih bil fi'li amma ardoat aitan sahu, hari di mana kamu semua bisa menyaksikan dalam keadaan seorang perempuan yang sedang benar-benar menyusui anaknya, yang menyusu kepadanya, itu lalai daripada si anaknya. Bayang nih Pak, ini bukan sekedar lalai yang tanda kutipnya lali opo atau opo ngoten-ngoten. Lalai daripada sebuah perkara yang sedang dipegang. Ngeriki seperti yang didahulukan oleh Masya Allah Syekh As-Sawi, seperti yang didahulukan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ini merupakan sebuah hal yang sifatnya sangat menakjubkan. Artinya apa? Menakjubkannya adalah seperti yang didahulukan oleh beliau. Beliau itu dawuh ngeriki bahwa seperti yang kita ketahui, yang namanya ibu itu memiliki sebuah perasaan atau al-atifah, sebuah perasaan yang sangat mendalam, rasa kasih sayangnya terhadap seorang anak. Yang tanda kutipnya, ibu yang jangankan dalam kondisi menyusui anaknya, ibu yang dalam kondisi normal saja, itu kalau melihat anaknya sedang dalam keadaan mara bahaya, itu pasti seorang ibu pasti akan melindungi. Welek ngerti sing jenenge ibu itu tidak akan rela anaknya dalam keadaan mara bahaya sekecil apapun. Bahkan lek abi biyen dawuhne wong tuwa iku lho rek ndelok anake dicokot nyamuk siji ngono ae. Apa dicokot nyamuk siji, iku wong tuwa wis gak rela. Saking sayange ambek anake. Tapi keadaan ini sangatlah berbalik jauh tatkala datang hari kiamat, terkhusus ketika zalzalatus sa'ah, ketika terjadi yang namanya gempa di hari kiamat. Karena napa? Ibu yang pada umumnya, yang pada normalnya memiliki rasa kasih sayang yang sangat besar kepada anaknya, namun di hari tersebut bahkan ibu yang sedang menyusui terhadap anaknya yang sedang menyusu kepadanya, itu ibu tiba-tiba lalai. Bayang nih Pak, ini wis parah saking apa? Syiddatil haul. Karena betapa dahsyatnya yang namanya hari kiamat, sampai-sampai ibu lalai kepada anaknya yang sedang menyusu. Lali, ibu sedang menyusui loh. Mulanya dawe Al-Imam Syekh Jalaluddin Al-Mahalli kan bil fi'li loh ya. Kullu murdiatin bil fi'li. Seperti yang didahulukan oleh para ulama. Kenapa kok lafaz Al-Qur'annya itu murdiah, bukan murdi? Ini kan kalau kamu belajar ilmu nahwunya ya. Belajar secara ilmu nahwunya, kalau seorang perempuan yang menyusui itu bahasanya adalah murdi. Kamu kan tahu ya bahwa dalam isim fa'il itu ada kalanya yang mudzakkar, ada kalanya yang muannas. Tapi ada satu kaidah yang tanda kutipnya yastawi fihi al-mudzakkar wal muannas, yang sama di dalamnya mudzakkar dan juga muannasnya. Seperti lafaz hamil. Hamil itu maknanya adalah seorang perempuan yang sedang hamil. Bukan orang perempuan yang hamil itu bahasa Arabnya bukan hamilah, tapi hamil. Gak ada tak muannas. Hamil. Maka sama. Sebenarnya seorang ibu yang sedang menyusui itu bahasa Arabnya adalah murdi. Ora enek nek wong lanang nyusui ora enek, Pak ya. Itu bahasa Arabnya murdi. Bukan murdiah tapi murdi. Tapi kenapa di dalam lafaz Al-Qur'annya itu menggunakan murdiatin, ada tak marbutohnya? Karena dawuhnya para ulama, karena kalau pakai lafaz murdi yang tanpa tak itu merupakan status. Paham ora? Kalau murdi tanpa tak marbutoh itu merupakan sebuah status.
Tapi kalau murdiah itu menceritakan atau bahasanya membahasakan daripada kondisi yang benar-benar sedang menyusui. Coba kamu harus lebih paham. Kalau murdi itu statusnya ibu yang menyusui. Baik benar-benar menyusui atau tidak itu statusnya murdi. Jadi ono wong wedok mari mana statusnya dia menyusui terhadap anaknya, berarti itu namanya murdi. Baik sedang menyusui atau tidak, itu kalau tanpa tak marbutoh itu namanya murdi, aisyah nuha al irdo. Kalau ada tak marbutohnya itu murdiah, itu menceritakan secara maknanya memang benar-benar menyusui. Itu bedanya murdi sama murdiah. Makanya di ayat ini, karena yang dikehendaki adalah tatkala seorang ibu, bukan hanya status ibu yang menyusui, tapi memang ibu-ibu yang sedang menyusui terhadap anak-anaknya itu menjadi lalai. Wes orang moro-moro lalai terlepas. Itu yang pertama. Itu bedanya murdiah sama murdi. Tengriki diingin dikaaken ngoten. Ibu yang betapa sangat mencintainya terhadap seorang anaknya, Masya Allah, itu menjadi lalai terhadap anaknya. Karena inilah yang namanya kiamat. Likullin yauma idzin sya'nui yuhni. Saya ulangi. Likullin yauma idzin sya'nui yuhni. Bagi tiap-tiap manusia tatkala hari kiamat itu memiliki kondisi-kondisi yang menyebabkan dia hanya tersibukkan dengan dirinya sendiri. Bahkan dilanjutkan kalau dalam ayat lain, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari kiamat adalah hari di mana bukan hanya sekedar lalai, seseorang itu lari daripada saudara laki-lakinya, dari ibunya, dari ayahnya, dari istrinya, bahkan juga dari anak-anaknya. Bayang nih Pak, inilah yang namanya kiamat. Pun kita kembali lagi, Masya Allah. Mula'ana tengeriki wa ma'lumun annal istimsak. Tengeriki dilanjutkan, yauma idin sya'nu yuhni. Pun. Itu yang pertama. Jadi di sini itu didauhakan di ayat yang kedua ini Allah Ta'ala mensifati yang namanya hari kiamat yang penuh dengan gunjang-gunjing, ya, dengan yang namanya sebuah gempa. Yang pertama adalah yauma tarawunaha tazhalu kullu murdiatin amma arda'at aitan sahu. Ini yang pertama. Yang kedua, wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Dan engkau bisa melihat bahwa setiap perempuan yang memiliki kandungan hubla, setiap perempuan yang sedang dalam kondisi hamil, itu tiba-tiba melahirkan terhadap kandungannya. Welek ngerti, Hanep. Tengeriki didauhakan kalian para ulama, ailit tamam, aulihoilit tamam. Melahirkannya itu baik dalam keadaan memang sudah waktunya atau yang belum waktunya. Kita bisa melihat betapa semenakutkannya itu yang namanya guncangan yang ada di hari kiamat. Bahkan sampai bahkan yang namanya seorang perempuan yang hamil itu tiba-tiba langsung melahirkan terhadap kandungannya. Secara kaedahnya, seorang perempuan yang hamil itu akan mengalami keguguran. Sebagian salah satu daripada alasan yang menyebabkan seorang perempuan itu keguguran adalah rasa takut yang berlebihan. Rasa takut yang berlebihan. Nah, kita bisa mengumpamakan sendiri betapa yang namanya, ya Allah, betapa yang namanya seorang perempuan yang biasanya melahirkan itu sulit. Isa delok dhewe lah. Yang namanya masa-masa persalinan itu biasanya masih perlu dibantu sama beberapa bidan, sama beberapa atau perawat mungkin. Maka kalau datang yang namanya hari kiamat, gempanya hari kiamat akan menyebabkan takutnya
orang-orang perempuan yang sedang dalam keadaan hamil, bahkan sampai melahirkan kandungan mereka tanpa dibantu sama siapapun. Ngriki ingin dikaakan oleh al-Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh wa ba'da an takallama 'anil murdi raqqa al-mas'alata ilal hamil. Artinya begini, Allah Ta'ala setelah membahas tentang perihal seorang perempuan yang hamil. Kalau orang perempuan hamil, orang perempuan yang sedang menyusui, lalai daripada seorang bayi yang sedang ia susui, itu merupakan sebuah hal yang mungkin ya agak normal. Bahasa kasar ngomong, itu sebuah hal yang dianggap bukan agak normal, agak remeh. Karena yang namanya bayi itu memang kondisinya sudah di luar. Paham ya? Kondisinya memang sudah di luar. Ada permasalahan yang lebih mengerikan lagi. Rupane nopo? Seorang perempuan yang hamil, di mana bayinya, di mana kandungannya, itu tidak berada di luar, tapi berada di dalam perutnya. Seperti yang dilakukan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh, wa ma'lumun annal istimsak bil hamli gharizatun qawiyatun ladal ummi hatta fi takwiniha al jismani. Tanggeriki ngendikaken bahwa pasti termasuk sebuah hal yang maklum bagi kita, sudah kita ketahui bahwa yang namanya al istimsak bil hamli, istimsak itu maknanya napa bahasa nih? Menahan terhadap kandungan itu merupakan sebuah watak yang normal. Akeh-akeh pada umumnya itu yang namanya perutnya seorang ibu yang hamil itu pasti menanggung atau bahasanya pasti menahan terhadap seorang bayi. Ladal hatta fi takwiniha al jismani farrahimu bi mujarrati antasila ilahi al buwaidah al muhsibah yanghaliku 'alaiha wa nurkiru fil arham ma nasya ila ajalin musamma. Tapi tengriki akan fa idza ma jaa waqtul milad in fataha lahu bi qudratillah fa hadi idzan mas'alatun horiziyatun farraqa qudratal ummi wa duna iradatiha idzan wa hadzal hamli dalilun haulun kabirun wa amrun azimun yahdus. Tengriki dingendikaken bahwa yang namanya seorang ibu itu kalau sudah dalam kondisi mengandung dan nanti kalau sudah datang waktunya melahirkan, maka jalannya bayi itu akan terbuka secara sendirinya dengan iradah atau kehendaknya Allah. Maka di sini ada kehendak dari Allah Ta'ala yang jalannya itu bukan karena sudah waktunya melahirkan, tapi karena rasa ketakutan. Jadi saking medenine sing jenenge dina kiamat sampai sing jenenge seorang ibu yang bahkan belum waktunya melahirkan pun sampai melahirkan, sampai mengeluarkan terhadap kandungannya. Pun ini yang nomor 2. Dilanjutkan lagi, ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang terakhir. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Wa taran nasa sukara ay min syiddatil khauf. Kamu bisa menyaksikan betapa para manusia itu sangatlah mabuk, artinya seperti halnya orang yang mabuk. Musa ndelok toh, orang yang mabuk itu berjalannya senteoran ke kanan ke kiri, tidak jelas jalannya. Maka kamu bisa melihat seluruh para manusia ini berjalannya seperti halnya, tindak lakunya seperti halnya orang yang sedang mabuk. Ai min syiddatil khauf, karena betapa sangat takutnya para manusia ini. Padahal wa ma hum bisukara, padahal pada waktu itu para manusia tidaklah dalam kondisi yang mabuk, ai minasyarab. Padahal para manusia pada kondisi itu bukanlah orang-orang yang sedang mabuk karena telah meminum minuman yang memabukkan. Tapi walakinna adzabullahi syadid, akan tetapi karena siksaannya Allah Ta'ala lah yang sangat pedih. Fahum yakhafunahu, maka mereka para manusia itu takut terhadap siksaannya Allah Ta'ala.
Gini ki Pak, ceritanya awak dhewe. Mulane awak dhewe niku ya sebisa mungkin awak dhewe niki mempersiapkan yang namanya kematian, yang namanya hari kiamat. Orang enek sing sanggup menghadapi hari kematian atau bahkan hari kiamat ini, di mana para perempuan yang sedang menyusui itu lalai daripada bayi-bayi yang sedang mereka susui, di mana para perempuan yang di dalam perutnya ada kandungan bayinya, kandungan janinnya, mereka tiba-tiba melahirkan seolah-olah mereka menggugurkan. Dan yang terakhir, seolah-olah para manusia itu seperti halnya orang yang mabuk, padahal mereka bukanlah orang yang mabuk karena minuman, akan tetapi karena siksaannya Allah Ta'ala lah yang sangat pedih. Tengriki dingendikaken kalian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dawuh di dalam kitabnya, beliau dawuhnya seperti ini. Tatkala turun dua ayat ini, ruwiya anna hatainil ayataini nazalata bil laili. Di setengah ini dingendikaken dua ayat ini, ayat yang menerangkan tentang dahsyatnya hari kiamat ini turun di waktu malam. Dan dengar iki dingendikaken kondisinya wan nasu yasirun, dalam keadaan para manusia itu sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba fanada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah itu memanggil seluruh para sahabat, seluruh para manusia yang ada di situ. Fajtama'an nasu haulahu. Kemudian para manusia, para sahabat pada waktu itu berkumpul di sisinya Kanjeng Nabi, berkumpul di hadapannya Kanjeng Nabi. Faqara'ahuma alaihim. Kemudian Kanjeng Nabi membacakan dua ayat surat Al-Hajj ini, berupa ayat yang pertama dan juga yang kedua, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai para manusia, bertakwalah kalian semua kepada Tuhan kalian semua, takutlah kalian semua kepada Tuhan kalian semua. Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Sesungguhnya guncangan atau gempa hari kiamat itu merupakan sebuah perkara yang sangat agung. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Hari di mana kamu semua bisa menyaksikan tiap-tiap perempuan yang sedang menyusui terhadap anak kecil bayinya yang menyusu kepadanya, itu seorang ibu itu lalai, lupa atau bahkan melepaskannya. Dan bahkan seorang ibu yang sedang dalam kondisi mengandung juga tiba-tiba menggugurkan terhadap bayi, melahirkan terhadap bayi yang ada dalam kandungannya. Bahkan wataron nasa sukara, dan kamu bisa melihat para manusia itu seperti halnya orang-orang yang mabuk. Wa mahum bisukara, padahal mereka semua itu bukanlah orang yang dalam kondisi mabuk karena minum-minuman. Akan tetapi walakinna adzaballahi syadid. Akan tetapi siksaannya Allah Ta'ala lah itu merupakan sebuah perkara yang sangat pedih. Setelah Kanjeng Nabi membacakan dua ayat ini, falam yara bagian aksara min tilkal lailah. Tidak pernah disaksikan banyak orang yang menangis melebihi pada waktu malam itu. Jadi pada waktu malam itu merupakan malam kesedihan. Tatkala Kanjeng Nabi membacakan dua ayat ini, banyak sekali yang menangis daripada para sahabat. Bahkan tengriki dilanjutakan falamma asbahu lam yahuttu as-suruja. Tatkala sudah masuk waktu subuh, waktu malam, dibacakan dua ayat ini oleh Kanjeng Nabi, banyak sekali yang nangis. Pada waktu subuh, pada waktu paginya, tiba-tiba para manusia, tiba-tiba para sahabat lam yahuttu as-suruja. Ya, lam yahuttu as-suruja, tidak memasangkan atau tidak menurunkan yang namanya pelana-pelana kuda atau pelana-pelananya unta. Walam yadribu al-khiyama, juga tidak memasang yang namanya kemah. Walam yatbahu al-kuduro, dan juga para sahabat juga tidak memasak menggunakan sebuah kendil. Karena normalnya para sahabat itu kalau sudah masuk waktu pagi itu menjalani kehidupan semestinya. Yaitu apa?
pelana-pelana yang ada di atasnya punggung kuda atau pelana-pelana yang ada di atasnya unta itu semuanya diturunkan. Kemudian memasang sebuah tenda, kemudian masak menggunakan kendi. Nah, tapi yang ada pada waktu itu semuanya dalam kondisi sedih. Bahkan yang namanya unta atau kuda, pelananya tidak dilepaskan. Para sahabat di waktu pagi juga tidak memasang yang namanya sebuah kemah. Juga tidak memasak. Wan nasu baina bakin wa jalisin hazinin mutafakkinin. Yang ada kondisinya para sahabat pada waktu itu semuanya dalam keadaan sedih. Banyak yang menangis. Minimal pada waktu itu para sahabat itu duduk-dudukan lengar-lengernya loh Pak. Lengar-lengar kayak wong, cara bahasan kayak wong gak jangkep. Karena kepikiran apa sing didhawuhna Kanjeng Nabi teng ayat Al-Had ayat 1 dan juga ayat 2. Bahkan kemudian Kanjeng Nabi teng mriki dawuh atadruna ayyu dzalikal yaumi huwa. Apakah kalian semua tahu hari apa itu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan juga Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Qala dzalika yaumun yaqulullahu li Adam alaihi salam kum fab'as ba'san nari min waladik. Tengriki tinggi dikaakan Kanjeng Nabi malah tidak berhenti, yes, bahasa kasarannya ngomong ngoten. Kanjeng Nabi tidak berhenti membacakan cuma 2 ayat itu tadi. Kanjeng Nabi bahkan melanjutkan dawuhnya beliau, hari tersebut adalah hari tatkala Allah Ta'ala dawuh terhadap Nabi Adam dengan dawuh kum, wahai Adam, bangkitlah kamu. Fab'as ba'san nari min waladik, dan bangkitkanlah dengan bangkit yang menuju neraka dari anak-anak turunmu. Maka fayaqulu Adam, kemudian Nabi Adam berkata, wa ma ba'sun nar, apa yang kau kehendaki Allah dari kalimat ba'sun nar, dibangkitkan menuju neraka. Qala yakni min kam, yakni dari berapa orang dan berapa orang. Artinya dari anak turunnya Nabi Adam ini yang masuk neraka ini berapa orang dari berapa orang. Akhirnya Allah Ta'ala berkata, fayaqulullahu azza wa jalla min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'una ilan nar wa wahidun ilal jannah. Allah Ta'ala ndawi dumateng Nabi Adam, wahai Adam, bangkitlah kamu dan seluruh anak turun kamu, dan kemudian bangkitkanlah menuju neraka anak-anak turunmu itu. Berapa totalnya ya Allah, katanya Nabi Adam. Allah Ta'ala menjawab, setiap 1000 orang maka 999-nya itu dibangkitkan menuju neraka. Dan hanya satu yang selamat kepada surga. Bayangnya Pak, 99% itu masuk neraka. Dan yang masuk terhadap surga itu jumlahnya cuma 1. Setiap dari 1000 orang yang selamat hanyalah 1. Sedangkan yang 999 itu dimasukkan ke dalam neraka. Dengarigi fa inna dzalika yashibu as-sighar. Dan ketika yang seperti itu, bahkan anak kecil pun mendengarkan perkataan yang seperti itu menjadi beruban rambutnya. Enggak ada yang sanggup. Fa inda dzalika yashibu as-sighar, kalau sudah datang hari yang seperti itu, anak kecil akan menjadi beruban. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, tiap perempuan yang sedang dalam kondisi mengandung akan menggugurkan, akan melahirkan terhadap kandungannya, terhadap janinnya. Dan bahkan wataron nasa sukara, dan kamu melihat para manusia di waktu itu dalam keadaan mereka semua itu seperti halnya orang yang mabuk. Fakabura dzalika 'alal mu'minin wa baqau, hal tersebut justru malah menambah kesedihannya para mukminin pada waktu itu. Dikandani betapa dahsyatnya guncangan hari kiamat saja para mukminin itu sudah takut. Apa maneh ditambahi diweden-wedeni bahwa yang masuk neraka dan yang masuk surga itu totalnya adalah setiap dari 1000, maka yang selamat cuma 1. Bayang nih Pak,
1000 wong sing selamat cuma 1. Maka ini membuat kondisi para sahabat itu benar-benar sangat sedih, bahkan bukan hanya sedih, bahkan membuat menangisnya para sahabat itu semakin dalam. Wa qalu, para sahabat seraya berkata, matur dumateng Kanjeng Nabi, faman yanju ya Rasulullah, terus sinten sing selamat ya Rasulullah. Kalau totalnya niku kados ngoten. Totalnya niku mengerikan sekali, Pak. Setiap 1000 orang yang selamat cuma 1. Akhirnya para sahabat matur dumateng Kanjeng Nabi, faman yanju ya Rasulullah, terus yang selamat niku sinten ya Rasulullah kalau kondisinya seperti itu. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Kanjeng Nabi menjawab, absyiru wasaddidu wa qarribu, tenang wahai para sahabat, bahagialah kalian semua. Karena napa, fa inna ma'akum khaliqataini maka nafi qaumin illa kasartahu ya'juj wa ma'juj. Tenang saja wahai kalian semua para sahabat, karena sungguh bersamaan dengan kalian semua 2 golongan makhluk yang mereka itu totalnya itu lebih banyak daripada kalian. Rupane nopo, yaitu 2 golongan makhluk, rupane golongannya Ya'juj Ma'juj. Kemarin sudah dibahas bolak-balik bahwa yang namanya Ya'juj Ma'juj ini termasuk dari golongannya manusia. Dan nopo bahasannya, bilangannya Ya'juj Ma'juj itu berkali-kali lipat lebih banyak daripada manusia yang nampak ini. Pun, jadi Kanjeng Nabi tanda kutipnya memberikan kabar gembira kepada kita bahwa tenang saja, ada golongan para manusia yang tanda kutipnya itu bersamaan dengan kita yang jumlahnya lebih banyak daripada kita. Artinya ini yang tanda kutipnya yang mungkin lebih banyak masuk kepada neraka adalah para manusia yang tergolong daripada Ya'juj Ma'juj ini. Kemudian summa qala, kemudian Kanjeng Nabi berkata, inilah arju antakunu ruba ahlil jannah. Aku berharap bahwa kalian semua itu menjadi 1/4-nya para penghuni surga. Harapannya Kanjeng Nabi kepada para umatnya Kanjeng Nabi, agar para umatnya ini menjadi 1/4-nya para penghuni surga. Akan tetapi fakaburu, akan tetapi ini tetap dirasa masih keberatan oleh para sahabat. Bayangnya Pak, sing mlebu surga umatnya Kanjeng Nabi ini cuma dijadikan cuma 1/4-nya saja. Itu masih berat. Itu menyebabkan banyak sekali dari umatnya Kanjeng Nabi ini yang enggak masuk surga. Akhirnya kemudian summa qala inni la arju antakunu niswa ahlil jannah. Fakab baru ngoten nggih. Ini lafate keliru kalau mau sih. Jadi summa qala Kanjeng Nabi dawuh, aku berharap bahwa kalian semua itu menjadi 1/4-nya para penghuni surga. Maka para sahabat langsung ya, karena mungkin ya tanda kutipnya sangat senang. Akhirnya para sahabat itu bertakbir, membaca takbir Allahu Akbar. Kemudian Kanjeng Nabi melanjutkan, summa qala inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah. Aku berharap bahwa kalian semua itu menjadi 1/2-nya penghuni surga. Akhirnya mendapatkan kabar gembira yang seperti ini, para sahabat senang sekali sampai para sahabat itu fakabbaru wa hamidullah. Mereka semua membaca takbir Allahu Akbar dan membaca alhamdulillah. Bayangin betapa senangnya kita Pak, selaku umatnya Kanjeng Nabi, menjadi 1/2-nya penduduk ahli surga. Bahkan dilanjutkan lagi sama Kanjeng Nabi, summa qala inni la arju an takunu sulusai ahlil jannah. Aku berharap bahwa kalian semua itu menjadi 2/3-nya penghuni surga. Jadi ini istilah didungakne kalian Kanjeng Nabi bahwa umat Kanjeng Nabi niku 2/3-nya para penghuni surga. Dari umat-umat terdahulu, surga ini 2/3-nya dimasuki oleh umatnya Kanjeng Nabi. Totalnya berapa? Tengeri dikatakan
inna ahlal jannati mi'atun wa ashruna soffan samanuna minha ummati. Dengan kan sesungguhnya para penghuni surga itu totalnya ada 120 sof. Ada 120 sof. Para penghuni surga itu totalnya ada 120 sof, yang mana 80 sofnya itu merupakan dari umatku. Ahli surga itu total sofnya ada 120. 2/3-nya berarti piro? 80. 80 sofnya itu merupakan umatnya Kanjeng Nabi. Wamal muslimuna fil kufar illa kasyama fi jambil ba'ir au kasyaratil baydati fis suri al aswad. Tengah akan dan tidaklah orang-orang muslim di dalam orang-orang kafir kecuali seperti halnya ya Allah ya Rabbi ya Karim kasyama fi jambil ba'ir. Seperti halnya tai lalat, tai lalat yang ada di perutnya onta, atau seperti halnya rambut putih yang ada pada sapi yang hitam. Jadi intinya tengriki pengen Kanjeng Nabi itu ingin memberi perumpamaan bahwa alhamdulillahnya para muslimin dan juga para orang-orang kafir itu kalau diumpamakan seperti halnya tai lalat yang ada di perutnya unta, atau seperti halnya rambut putih yang ada pada sapi hitam. Sapi lek kulite ireng ya, bulunya pasti juga otomatis hitam, dan yang putih itu cuma sedikit. Itu penggambarannya para muslimin dibandingkan dengan orang-orang kafir. Kemudian Kanjeng Nabi melanjutkan dawuhnya summa qala wa yadkhulu min ummati sab'una alfan ilal jannah bighairi hisab. Dan akan masuk surga dari umatku 70.000 masuk surga tanpa hisab. Ini kabar gembira, Pak. Bahwa umatnya Kanjeng Nabi itu akan masuk surga tanpa dihisab, totalnya ada 70.000. Benar? Ada 70.000. Faqala Umar sab'una alfan. Kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada Kanjeng Nabi, apakah cuma sab'una alfan? Apakah cuma 70.000 saja ya Allah? Ya Rasulullah, apakah cuma 70.000 saja ya Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab itu? Maka dilanjutkan Kanjeng Nabi dawuh, qala na'am wa ma'a kulli wahidin sab'una alfan. Ya, yang masuk surga tanpa hisab itu totalnya ada 70.000, akan tetapi tiap satu dari mereka itu membawa 70.000 juga. Kabar gembira, Pak. 70.000 ping 70.000 piro berarti? Petong puluh ping 70 tok dhisik piro? 70 ping 70 piro? 140 ya. Ngantuk ya, Nep. 70 kali 70 piro? Itu kali itu, ya toh. 49. Marono kosongnya loro, berarti kosongnya loro ya. 70 kali 70, sik. Tak hitung no, pentah dikawat dewi, Pak. Kalau 70 dikali 70 itu 4.900. 70 kali 70 itu piro? 4.900. Berarti kalau 70.000 dan tiap satu dari 70.000 itu membawa 70.000, berarti totalnya adalah 4
Sik. Kan ini totale. Totale kan sing ribuan ini kan di total kan menjadi juta. Jadi kalau di total itu 4.900 juta. 4.900 juta ini piro berarti? Hah? 4 miliar. 4 miliar 900 juta. Yes, ini kabar gembira ini, Pak. Bahwa tengeri dikatakan kalian Kanjeng Nabi bahwa yang masuk surga tanpa hisab daripada umatku itu totalnya ada 70.000. Kemudian Sayyidina Umar matur kepada Kanjeng Nabi, sab'una alfan, apakah cuma 70.000 saja ya Rasulullah? Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, na'am wa ma'akulli wahidin sab'una alfan. Ya, wahai Umar, cuma 70.000, akan tetapi tiap satu daripada mereka itu membawa 70.000. Berarti totalnya yang masuk tanpa hisab itu totalnya ada 4.900.000.000. Oke, Pak. Jadi awak seperti yang didhawuhne Gus Bapak, awak dhewe kemungkinan mlebu surga insyaallah lebih gede lah daripada kemungkinan mlebu neraka. Bahkan insyaallah Pak ya, awak dhewe amin to ae. Insyaallah awak dhewe termasuk wong sing masuk surga tanpa hisab. Karena wong sing mlebu surga tanpa hisab ini totalnya ada 4.900.000.000. Ini mati Kanjeng Nabi lho. Monggo Indonesia Pak. Wong Indonesia itu totalnya 270 tuh. 270 juta. Kita lanjutkan. Faqama Ukasyah faqala ya Rasulullah ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Kemudian ada satu sahabat yang namanya Ukasyah. Ukasyah ini maju matur dumateng Rasulullah. Ya Rasulullah, minta tolong ya Rasulullah, doakan saya agar saya ini termasuk dari golongannya orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka Kanjeng Nabi dawuh, faqala anta minhum. Oke Ukasyah, kamu termasuk daripada mereka, orang yang masuk surga tanpa dihisab. Kemudian melanjutkan lagi, faqama rajulun minan ansor. Kemudian ada satu sahabat lagi yang niru terok-terok karo sahabat yang namanya Ukasyah. Maju matur dumateng Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan supaya saya itu juga termasuk daripada golongannya para orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Tapi Kanjeng Nabi cuma jawabnya mek ngeten tok, sabaqaka biha Ukasyah. Sepurane le kowe wis didisi karo Ukasyah. Yes. Maka fakhadhan nasu fi 70 alfan faqala ba'dhum humul ladina wulidu 'alal islam wa qala ba'dhum humul ladina amanu wa jahadu ma'a Rasulillah fa akhbaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qalu. Mengeri ketika akan tatkala para sahabat itu dikabarkan bahwa yang masuk surga itu ada 70.000, yang tiap satu dari mereka itu napa membawa 70.000. 70.000 yang asal ini yang perlu dibahas. Jadi ojo dibahas mengenai tentang 70.000 yang pengikut. Cara 70.000 ini statusnya cuma pengikut saja, follower saja. Tapi yang dibahas oleh para sahabat 70.000 yang asal ini loh siapa? Sebagian sahabat itu mengatakan mereka adalah orang-orang yang terlahir dalam keadaan Islam. Sebagian mereka ada yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang masuk Islam dan mereka berperang bersamaan dengan Rasulullah. Akhirnya para sahabat itu banyak pendapat. Dan akhirnya karena saking banyaknya pendapat, akhirnya diaturkan kepada Kanjeng Nabi. Siapa wahai Rasulullah? 70 orang yang masuk surga tanpa hisab itu orang yang bagaimana ciri-cirinya? Akhirnya Rasulullah menjawab, qalu faqala humul ladina la yaktawuna wa la yakuna wa la yastarikuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. 70.000 orang yang masuk surga itu merupakan orang-orang pertama alladzina la yaktawun, orang-orang yang tidak meminta agar dicos. Dicos niku kalau zaman dahulu ya, ini pengobatan pada zaman dahulu. Pengobatan zaman dahulu itu untuk memberhentikan
saluran darah yang mengalir deras, itu caranya dicos. Dicos itu minyak yang mendidih, kemudian dicelepne nang minyak yang mendidih tersebut agar darah yang benar-benar mengalir deras itu menjadi berhenti. Wong sing mlebu surga tanpa hisab iku mek gampang. Gampang napa bahasan ciri-cirinya. Yang pertama, mereka itu tidak meminta untuk dicos. Wala yakuna, mereka juga tidak berprofesi sebagai orang yang mengecos. Bahasaku ngono lah kok bahasane dhewe cah. Wala yastarikuna, mereka juga tidak melakukan, tidak meminta yang namanya ruqyah. Ngerti toh? Ruqyah. Ruqyahnya itu ruqyah yang tanda kutipnya mereka itu sampai pertama ruqyah yang tidak halal. Atau mereka ruqyah tapi tanda kutipnya mereka tidak bertawakal hatinya kepada Allah Ta'ala. Mereka hatinya bergantung kepada ruqyah tersebut. Itu yang nomor 3. Yang nomor terakhir, wala yatatayyaruna. Mereka itu tidak tatoyur. Tatoyur itu merasa sial dengan suatu hal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kesialan. Rumah aja. Merasa sial dengan sebuah hal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan sial. Kalau pada zaman dahulu orang itu kalau mau pergi itu mereka katakan burung doro, burung merpati. Itu mereka apa bahasanya? Lepaskan, kemudian mereka melihat kalau burung merpatinya ini atau burung doro, burung darahnya ini terbangnya ke kanan, mereka akan lanjut untuk melakukan perjalanan. Tapi kalau terbangnya merpati ini ke kiri, mereka tidak akan melanjutkan sebuah perjalanan. Ini namanya merasa sial dengan suatu hal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kesialan. Jadi ciri-cirinya wong mlebu surga tanpa hisab gampang. Intinya adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu merupakan orang yang berpasrah terhadap Allah Ta'ala. Wes urusan api elek loro waras kabeh dipasrahne nang pangeran. Pun itu ciri-ciri wong mlebu surga. Jadi insyaallah Pak gampang. Muga-muga Pak awake dhewe mlebu surga ngono ya Pak. Amin. Tanpa hisab ya syukur-syukur ya, tanpa hisab ya model rotok VIP titik nah ya tambah alhamdulillah. Bon. Masya Allah. Niki lah ngriki ngaten intinya ngaten. Bon, terakhir niki. Ngriki diingatkan ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Ada sebuah pertanyaan dari yang disebutkan oleh Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau dawuh, kondisi yang sangat dahsyat, yang sangat menakutkan seperti ini, apakah dialami oleh orang-orang yang ahli neraka atau juga bahkan orang-orang yang ahli surga pun juga mengalami hal yang seperti ini? Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, kila atakuluna inna syiddata dzalikal yaum tahsulu likulli ahadin aw li ahlin nari khassah. Qulna qala qaumun innal fazal akbar wa ghairuhu yahtassu bi ahlin nar wa inna ahlal jannati yuhsyarunahum aminun. Wa qila bal yahsulu lil kull li anna subhanahu la irada li ahadin alaihi fi syai'in min af'alihi wa laysa li ahadin alaihi haqqun. Dari perihal yang namanya dahsyatnya hari kiamat itu, ada yang mengatakan bahwa itu dialami dan dirasakan oleh seluruh para manusia, baik manusia yang ahli neraka atau manusia yang ahli surga. Itu menurut satu pendapat. Menurut satu pendapat lagi mengatakan bahwa itu hanya dialami dan dirasakan oleh orang-orang yang para ahli neraka saja. Bon. Pak, tambah Pak, kurang didik. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ayo. Mana nih? Kurang. Tambah rong ayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Surat Al-Hajj ayat 3. Wa minan nasi may yujadilu. Wa minan nasi lan wa nazala. Wa nazala lan tumurun. Yahya, enak di mana nih? Wa nazala lan tumurun fin Nadri ibnil Harisi. Fin Nadri ing dalam sahabat Nadar ibnil Harisi kang dadi putra jalure Al Haris. Wa jama'atin lan ing dalam segolongane wong akeh. Napa sing tumurun apa wa minan nasi dawuh utawa ayat wa minan nasi. Wa minan nasi lan iku setengah saking para menungso man utawi wong yujadilu kang mara padoni sapa man fillahi ing dalam Allah sing sifate bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu. Ya. Fillahi yang dalam Allah bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu. Qalu ngucap sapa nas al malaikatu banatullah al malaikatu tai para malaikat iku banatullahi pira-pira anak wadone Allah wal Qur'anu tawi al Qur'an iku asatirul awwalina pira-pira gegaweane enak iku lho ayat 3 itu lho iku asatirul awwalina pira-pira gegaweane wong kang dingin-dingin wa angkaru lan padha ngingkari sapa nas al ba'sa ing dentangi akan saking kubur wa ihya aman lan dentangi akene wong sor kang wis dadi sapa man iku turaban dadi lebu wa yattabi'u kulla syaitanin marid wa yattabi'u lan padha anut sapa man niku nggih sapa man fi jidalihi ing dalam sesek wau marjeke qalu ngucap sapa duduk nas tapi niku man yujadilu nggih marjeke di benerne qalu padha ngucap sapa man yujadilu duduk nas man yujadilu pun kula lanjutaken malih wa yatabiulan padha manut sapa man yujadilu fi jidali ing dalam para padune man fi jidali ing dalam para padune man manut kulla syaiton ing saben-saben setan maridin kang ya Allah ya Rabbi ya Karim kang delarung sapa syaiton ay mutamarridin tegese kang ya Allah ya Rabbi ya Karim tamarridin tegese kang delarung tamarrad niku cara maknane itu yang memberontak yang menentang ya mutamarridin kang delarung sapa syaiton pun cice bak akeh pun dados niki ayat sampun beda pembahasan sudah tidak membahas kiamat lagi cuma secara murad globalnya teng mriki dikatakan wa minan nasi dan sebagian daripada para manusia man yujadilu fillahi bighairi ilm terdapat orang-orang yang berdebat atau moropadoni mesti berdebat itu orang-orang yang mendebat perihal Allah tanpa adanya ilmu. Baleni maneh. Dan sebagian daripada para manusia ada yang berbantahan atau berdebat tentang Allah dengan tanpa adanya ilmu. Wa yatabi'u kulla syaitanin marid dan dia itu mengikuti terhadap syaitan yang sangat jahat menurut gampang ngomong ngoten. Bon, kita lanjutkan lagi. Secara garis globalnya ayat ini turun ya Allah ya Rabbi ya Karim
menjelaskan yang namanya seorang bahasanya sahabatnya apa? Orang yang namanya Nadir bin Haris dan segolongan para orang yang mendebat perihal Allah Ta'ala. Karena sebenarnya man yujadilu fillah. Kali ini mana man yujadilu fillah. Orang-orang yang mendebat atau berbantahan perihal Allah Ta'ala. Karena tengah di ketika akan Daunnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Memang ayat ini sudah tidak membahas tentang perihal kiamat. Akan tetapi masih ada korelasinya, ada hubungannya. Bahwa seperti yang didawahkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau itu dawuh, akhbarallahu ta'ala fima taqaddama an ahwali yaumil qiyamah wa shiddatiha wa da'ana ila taqwallah summa bayyana fi hadhil ayah qauman minan nas alladzina dzukiru fil awwal wa akhbara an mujadalatihim. Jadi bahwa kalau dalam ayat-ayat yang sebelumnya itu Allah Ta'ala membahas yang namanya hari kiamat, kemudian memerintahkan dalam seluruh para manusia untuk bertakwa. Dan untuk di ayat ini bahwa mereka itu orang-orang yang sudah diingatkan agar bertakwa, diingatkan tentang yang namanya hari kiamat. Tetap saja akan ada golongannya orang-orang yang yujadilu fillah atau bermujadalah, bermujadalah atau berdebat, berbincang-bincang, berdebat, berbantahan tentang Allah. Rubani apa? Tengah iki ngendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim qalu al malaikatu banatullah. Banyak orang-orang yang mengatakan bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Kemudian wal Qur'anu asatirul awwalin, dan juga yang namanya Quran itu menurut mereka orang-orang kafir mengatakan bahwa itu hanyalah buatan-buatannya orang-orang terdahulu. Quran ini diarani buatannya orang-orang terdahulu. Gampangannya ngomong karyanya, buatannya orang-orang terdahulu. Wa angkaru al-ba'as, mereka mengingkari yang namanya hari kebangkitan. Wa ihya aman sara turaban, dan dibangkitkannya orang-orang yang sudah menjadi lepu. Tangga tinggi akan paling seru niku salah satunya adalah cerita yang diceritakan oleh Al-Imam Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini beliau menceritakan seru. Ini tidak hanya terjadi pada zamannya sahabat saja. Yang namanya man yujadilu fillah, orang yang berbantahan tentang yang namanya Allah Ta'ala dan seluruh syariat-syariatnya Allah, bukan hanya membahas tentang Allah tapi juga seluruh syariatnya Allah Ta'ala. Banyak sekali yang berdebat tentang bighairi ilmin, berdebat dengan tanpa ilmu. Karena dengar ini kan yang namanya jidal atau sebuah perdebatan itu merupakan hal yang legal. Iling-ilingan. Orang berdebat itu merupakan hal yang legal, hal yang mubah secara syariat. Yang tidak boleh itu ya seperti bahasul masail itu loh Pak. Kalau bahasul masail itu namanya jidal yang bi'ilmin, sebuah perdebatan yang dengan ilmu. Maka itu hukumnya boleh atau bahkan bisa dianggap baik kalau tujuannya adalah idharul haq, untuk mencari kebenaran bukan mencari pembenaran. Yang tidak boleh itu adalah mujadalah atau jidal yang bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Sesat Pak kalau ada orang itu mujadalah dengan tanpa ilmu. Pon kita lanjutkan. Tengeriki dingendikaken Masya Allah ya Allah ya Rabbi ya Karim, diceritakan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi wala madhhab asy-Sya'bi. Ada seorang ulama yang namanya Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi ini merupakan dari golongannya orang-orang yang terdahulu, lahir pada tahun 19 Hijriyah dan seto pada tahun 100 Hijriyah. Jadi orang zaman dahulu ya. Berarti golongannya para tabi'in atau bahkan mungkin sahabat, golongannya para tabi'in ini yang meriwayatkan tabi'in. Jadi Asy-Sya'bi ini merupakan orang yang sangat hebat sekali.
Nah, suatu ketika Asy-Sya'bi ini, Syekh Asy-Sya'bi ini merupakan kalau nggak sahabat ya tabi'in yang hebat. Ya, kalau tanggal 19 Hijriyah ya kemungkinan beliau seorang sahabat. Saya bahasanya Amir bin Sarah bil Asy-Sya'bi al-Hamiri Abu Amir riwayatun minat tabi'in yudrabu al-masalu bihifdihi. Orang yang sangat hebat tentang sebuah penghafalannya. Tadi tengeriki akan ittasala bi Abdul Malik bin Marwan fakana nadimahu wa rasulahu ila malikir Rum kana ilan nahifan wa huwa min rijal hadis as-siqat. Termasuk para perawi hadis yang dipercaya. Jadi ini kita itu selaku orang muslim itu harus menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang cerdas untuk menjadi orang yang mampu berdebat namun dengan ilmu, dengan nalar. Karena seperti yang didawahkan, la dina liman la akla lahu kaman la akla liman la dina lahu. Tidak ada akal, tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki akal, sama seperti halnya tidak ada akal bagi orang yang memiliki agama. Paham aja sampai artinya makalah ini. Orang kalau beragama, tapi kalau dia tidak memiliki akal, itu bahaya. Jadi orang beragama, tapi dia juga harus menggunakan akalnya. Dan sebaliknya, sudah tidak ada akal bagi orang yang sudah beragama. Artinya bagaimana? Orang itu kalau sudah ada sebuah tuntunan di dalam agamanya, maka akalnya wis gak kanggo. Ojo mbok engge nalarmu ora tutuk. Contoh ringan guys, bahasane apa jenenge orang haji harus berlari-lari antara Safa dan juga Marwah. Kuwi gunane apa? Kamu gak usah gawe akalmu, Pak. Karena iki wis jenenge agama. Jadi ladina liman la akala lahu, tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki akal, kamala akla liman la dinalau, seperti halnya tidak ada akal bagi orang yang sudah memiliki agama. Baik, dilanjutkan. Jadi diceritakan ada seorang tabi'in yang namanya Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi ini diutus untuk menghadapi Malikir Rum, Raja Rum. Kemudian qala lau al-Malik, seorang Raja Rum ini bertanya kepada Asy-Sya'bi, indakum fil islami umurun la yusaddiquha al-aqlu. Kamu Asy-Sya'bi, katanya kamu itu merupakan orang Islam. Saya mau bertanya perihal beberapa keyakinan-keyakinan yang ada di dalam Islam yang secara nalar itu nggak bisa dibenarkan. Katanya Raja Rum. Kemudian Asy-Sya'bi menjawab, faqal Asy-Sya'bi, malladzi fil Islam yukhaliful aql. Apa menurut kamu ajaran Islam, keyakinan yang ada di dalam Islam yang bertentangan dengan akal? Coba ayo sebut nih, opo ae? Menantang Asy-Sya'bi. Qala taquluna inna fil jannati narun la yanfadu abadan wa nahnu na'lamu anna kullama akhadahu minhu marratan ba'da marratin la budda ayanfat. Tengeriki, seorang Raja Rum itu berkata, Asy-Sya'bi, katanya orang Islam itu besok di surga akan ada makanan yang tidak ada habisnya. Padahal kalau secara akal, makanan itu kalau semakin diambil ya semakin habis. Mbok yo sak gedene opo ae gudang pangananmu, lek bendino ben waktu mbok jukui sedikit demi sedikit pasti akan habis. Lah nek kon ngomong lek kapan panganan nang surga iku gak bakalan habis, iku tengere gak masuk akal. Nep bilang iku tengere gak masuk akal. Katanya si Malikir Rum atau Raja Rum. Kemudian Asy-Sya'bi menjawab dengan nalarnya yang sangat cerdas. Asy-Sya'bi menjawab, ara'aita, dengar lagi, undur ilal jidal fi hadil mas'alah kaifa yakun. Asy-Sya'bi menjawab, ara'aita law anna indaka misbahan
wa ja'atid dunya kulluha faqabasat min dawihi ayang kusumin dawil misbahi syai'un. Syekh Asy-Sya'bi menjawab dengan mudah. Rojo, kalau kamu masih kebingungan penggambaran makanan surga itu tidak bisa habis. Coba saya mau bertanya kepada kamu. Kalau kamu memiliki satu obor dengan apinya yang menyala, kemudian orang seluruh dunia juga ikut menyalakan api dari obormu, apakah berkurang sedikit dari api yang ada pada obormu? Paham ora aja? Kowe duwe obor. Marang ngono ana wong siji teko njukuk teko genine njukuk siji maneh. Seluruh dunia ngambil. Kira-kira genine entek apa gak entek? Tentu yang namanya api ini sama sekali tidak berkurang. Wah, langsung si Raja Rum itu berhenti. Turu itu si lontang. Rata niat kepingin melek beles model. Itu penggambaran Asy-Sya'bi yang pertama. Maka kita bisa melihat bahwa betapa cerdasnya seorang Asy-Sya'bi. Dia bisa menggambarkan bahwa yang namanya makanan surga itu sekalipun diambil tiap hari atau bahkan tiap waktu itu nggak akan sama sekali menjadi habis atau bahkan berkurang. Diumpamakan seperti halnya obor yang dinyalakan oleh satu orang, kemudian seluruh orang di dunia ini mengambilnya sedikit demi sedikit, kira-kira apinya itu akan habis atau bahkan akan berkurang atau tidak? Tentu jawabannya apinya sama sekali tidak berkurang. Itu yang pertama. Ini ceritanya dilanjut si Soecah. Aku ya rasa seneng kalau ngajinya kelewatan itu saya juga nggak suka. Sudah 1 jam lebih sedikit. Kita lanjutkan besok mengenai perdebatan man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin. Qul ilahuna wallahu a'lam bissawab.